Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Soleha dengan NIM 289225019 dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rosidi, SEM. Saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu hak dan kewajiban. Suri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totaliterisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warga. B. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan tidak perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampak kehilangan gairah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Satu, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba ada pelajari lebih jauh ihwal konstitusiolog terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Charta, yang kedua Revolusi Amerika, dan yang ketiga itu Revolusi Prancis. Yang kedua, sumber sosiologis. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Wirotomo 2001. Pertama, suatu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan tersebut pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagai besar masyarakat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Tiga, yaitu sumber politik. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Yang D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal, kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar Undang-Undang NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam
UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama itu agama, yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga ada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Yang pertama di sini ada agama. Agama. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara atau functional of the state dalam lingkup pembangunan negara, state building, secukupnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana hukum untuk menadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu fungsi madya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Yang terakhir yaitu fungsi aktivis, kebijakan industrial dan distribusi kekayaan. Ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. 4. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. J, yang terakhir yaitu praktik kewarganegaraan 5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai mana termuat dalam pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.